Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki episode ke-1 dari pelatihan tentang strategi menerapkan refleksi pembelajaran. Nah, untuk episode 1 ini, kita akan berbicara tentang urgensi dari refleksi pembelajaran bagi pendidik dan juga peserta didik. Jadi, refleksi pembelajaran ini adalah sebuah proses yang dilakukan baik pendidik ataupun peserta didik. Nah, tentu saja untuk peserta didik itu difasilitasi oleh kita sebagai seorang guru. Nah, di sini pada episode 1 ini kita akan melihat betapa urgensnya ya dan betapa pentingnya proses refleksi di dalam pembelajaran. Nah, refleksi ini kan seperti evaluasi ya, seperti itu. Nah, tapi evaluasi di sini bukan hanya pada asesmen saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat juga hasil asesmen. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian menindaklanjuti asesmen. Nah, apakah refleksi itu hanya pada asesmen? Tentu tidak. Pada setiap step di proses pembelajaran, itu juga perlu dilakukan refleksi. Baik dari sisi kita gurunya ataupun dari sisi peserta didik yang tentu kita fasilitasi. Nah, jadi sehingga bahwa refleksi pembelajaran ini sekali lagi cakupannya sangat luas pada setiap proses ya. Bahkan kita tahu ada urutan seperti kita merencanakan, kemudian melakukan pembelajaran, lalu kemudian melakukan asesmen. Nah, di setiap itu pun sebaiknya kita lakukan refleksi pembelajaran. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus pada tadi pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran dan juga misalkan pada saat kita melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, ini refleksinya akan dijelaskan atau akan kemudian berfokus pada dua hal ini. Tetapi sebenarnya bahwa refleksi ya bisa kita lakukan dalam semua proses. Nah, di sini ada saya mengambil sebuah quote ya dari John Dewey. Di sini bahwa sesungguhnya kita itu tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar dari refleksi terhadap pengalaman itu. Jadi kalau pengalaman itu tidak kita refleksikan, bisa jadi bahwa pengalaman itu tidak akan berdampak apa-apa kepada kita, gitu ya. Jadi yang pentingnya adalah bahwa kita mau untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi mau merefleksikan. Sehingga setiap orang yang sudah melalui sebuah proses bisa saja kemudian memiliki sebuah dampak yang berbeda ya. Nah, jadi ada yang dia mungkin merefleksikan, kemudian dia merenung, merefleksikan, mengevaluasi, sehingga itu akan berdampak ke depannya. Tapi ada yang memang sudah melakukan dan dia tidak melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukannya itu. Nah, jadi harapannya adalah dengan kita melakukan perenungan, melakukan refleksi gitu ya terhadap apa yang sudah kita lakukan, harapannya akan terjadi perbaikan yang terus-menerus. Karena apa? Karena ada proses refleksi di situ. Oke, kita akan masuk ke yang pertama. Nah, sebenarnya banyak sekali pengertian dari refleksi pembelajaran ya. Tapi di sini kita bisa melihat itu yang pertama adalah adanya proses berpikir kritis dan analitis. Nah, nanti di analitis itu lebih pada nanti di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di episode-episode berikutnya nanti akan lebih jelaskan di mana analitisnya itu. Nah, oleh siapa? Nah, tadi di sini oleh guru dan siswa. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa refleksi itu adalah sebuah proses yang tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai guru, tapi juga harus dilakukan oleh peserta didik yang nanti akan difasilitasi oleh kita dalam melakukan refleksinya. Nah, nanti apa manfaat bagi siswa ketika dia melakukan refleksi? Nanti di slide berikutnya akan ada ya. Jadi sekali lagi ini harus dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, untuk apa? Nah, di sini
mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Tapi seperti tadi saya bilang bahwa refleksi itu tidak hanya pada proses pembelajaran ya. Mungkin pada saat kita merancang pembelajaran pun juga harus direfleksikan juga tuh. Apakah kita sudah merancang pembelajaran dengan benar? Misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini memang di pelatihan ini kita akan batasi di proses pembelajaran ya. Jadi untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, ya tujuannya apa sih tujuannya? Tentu tujuannya adalah, maupun di sini dituliskan ya, meningkatkan hasil belajar siswa. Tapi sebenarnya bahwa tujuan efektivitas pembelajaran dan tadi ya meningkatnya hasil belajar siswa itu juga dipengaruhi oleh dari perbaikan yang kita lakukan. Karena perbaikan ya, kemudian juga penyesuaian atas proses pembelajaran tentu harapannya agar peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik. Selain itu juga agar kemudian suasana, lingkungan, atmosfer belajar itu menjadi lebih kondusif. Ya, misalnya kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam menjadi lebih misalkan menyenangkan seperti itu. Yang menyenangkan itu tidak harus selalu ketawa-ketawa gitu ya, tidak seperti itu. Meskipun dalam proses pembelajaran itu ada challenge atau tantangan yang harus dilakukan siswa, tetapi challenge itu dilakukan atau membuat siswa itu tertantang. Sesuai namanya challenge ya, tertantang sehingga dia semangat gitu mengerjakannya. Jadi tidak ada namanya stres dalam siswa. Nah itu juga bisa kemudian kita dapatkan dari apa? Dari hasil evaluasi. Nah, jadi hasil evaluasi. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat penting sekali lagi dan itu sangat bermanfaat. Nah, yang apa saja sih sebenarnya yang kita evaluasi? Misalkan, apa sih sebenarnya yang sudah baik? Kita bisa lihat ya, misalkan dari sisi penguasaan siswa. Di materi apa dia atau siswa itu sudah cukup baik? Misalnya nih, dari sisi hasil belajar siswa, kita akan melihatnya misalnya dari apa namanya? Hasil belajar siswanya. Hasil belajar siswanya ini di bagian apa yang mereka sudah cukup baik. Itu ya. Jadi kira-kira hal tersebut adalah hal yang menurut saya sangat-sangat perlu kita lakukan. Kemudian juga kita bisa melihat materi apa yang misalkan mereka belum kuasai betul. Gitu ya. Kita kan membuat KKTP ya, membuat kriteria ketuntasan dari tujuan pembelajaran. Nah, di kriteria yang mana dia sudah bagus, mana yang dia belum bagus. Lalu apakah metodenya itu sudah baik, sudah cocok, atau justru metode ini yang perlu kemudian atau belum berhasil. Nah, di sini ya kemudian menimbulkan juga analitis tadi ya. Apa sih yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran kita gitu ya. Apa yang harus diperbaiki. Jadi yang mungkin ini sudah oke, perlu dipertahankan apa, perlu ditingkatkan apa. Mana yang justru ini perlu kita perbaiki di dalam proses pembelajaran tadi, baik dari sisi metodenya, baik dari kemudian modelnya misalkan seperti itu, baik dari kemudian cara penyampaiannya, baik dari misalkan asesmennya. Nah ini semua harus kita analisa untuk kemudian mencari sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Nah nah tanpa kita melakukan refleksi, ya tentu saja kita akhirnya tidak pernah belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Nah saat kita melakukan refleksi itu berarti kita akan belajar, akan ada namanya lesson learned ya, akan ada pembelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Tanpa melakukan refleksi itu tidak akan terjadi. Sehingga kalau kita tidak melakukan refleksi, apa bahayanya? Kita akan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama misalnya seperti itu. Gitu ya. Kita bisa saja kemudian tidak. Ya, jadi proses pengajaran kita itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Utamanya itu kan dari refleksi itu adalah kita bisa kemudian memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kayak tadi misalkan materinya ternyata terlalu kompleks.
Nah, ini berarti bisa kita potong-potong misalnya, seperti itu. Agar memudahkan bagi peserta didik. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita melakukan refleksi. Sehingga saya pernah mendapatkan satu quote yang sangat bagus ya dari salah satu mentor saya. Dia bilang bahwa ketika kita mengajar 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 12 tahun, 15 tahun, apakah kita itu sebenarnya selalu melakukan perbaikan dari tahun ke tahun berikutnya? Atau sebenarnya kita hanya mengulang saja apa yang sudah kita lakukan tiap tahunnya, gitu, tanpa adanya perbaikan. Jadi kalau kita sudah mengajar 5 tahun, bisa jadi kita ngajar sebenarnya baru 2 tahun. Karena yang 3 tahunnya hanya mengulang dari apa yang sudah. Karena kita tidak melakukan refleksi di sini. Nah, inilah pentingnya, mudah-mudahan ini bisa kemudian dipahami secara bersama, dan saya pun merasa bahwa ketika saya melakukan refleksi pembelajaran, banyak sekali hal baik yang kemudian saya dapatkan. Nah, hal baik yang didapatkan ini kemudian juga berdampak pada siswa gitu ya. Tadi, pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Oke. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa manfaatnya gitu ya dari kita melakukan refleksi itu? Karena refleksi itu dilakukan oleh guru dan peserta didik, maka sekarang kita akan lihat dulu di manfaat refleksi pembelajaran dari sisi pendidik atau dari sisi guru. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran profesional. Jadi, dengan adanya refleksi, itu akan membantu kita sebagai guru untuk bisa melihat, mengetahui ya, memahami kelebihan dan kekurangan. Nah, ini harusnya kekurangan. Nah, ini kekurangan mereka di sini maksudnya guru ya. Saya ganti aja. Kekurangan dari kita sebagai pendidik nih dalam mengajar nih. Apa nih metodenya, cocok apa enggak gitu ya. Gitu. Kemudian mendorong inovasi dalam pembelajaran. Nah, kita akan setelah kita merefleksikan misalnya ada kurang cocok, ini kurang tepat, metodenya kurang pas, modelnya kurang pas. Itu kita akan coba strategi baru. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, nah karena kita melakukan dua hal tadi, maka harapannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Karena kita akan bisa menilai efektivitas metode yang kita gunakan itu sudah pas atau belum. Ya, ini sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa belum? Gitu. Misalkan dengan ada diferensiasi atau yang lain. Nah, kemudian yang keempat, akan memperkuat hubungan dengan siswa. Kenapa? Karena kita sebagai guru dapat lebih memahami apa yang dibutuhkan siswa, apa yang menjadi kesulitan siswa gitu. Sehingga dengan hal seperti itu, kita menjadi guru yang reflektif, yang harapannya adalah kemudian kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Dalam hal model, metode, dukungan, ya semua yang terkait dengan proses pembelajaran, harapannya setiap semesternya atau setiap tahunnya itu akan meningkat. Nah, ini ya yang menurut saya manfaatnya sangat banyak sekali. Dari sisi pendidik. Kalau dari sisi anaknya juga, anak jadi tahu pertama, mereka tuh paham sampai mana gitu ya. Karena adanya refleksi, kalau kita tidak fasilitasi refleksi siswa, misalkan melakukan self-reflection gitu ya, itu dia tidak akan tahu tuh, misalkan gitu ya, dia udah bisa apa, sampai mana. Tapi dengan adanya refleksi atau kita minta mereka melakukan refleksi, mereka akan tahu sampai mana sih saya sebenarnya ini memahami ini. Dan tentu saja dengan mereka mengetahui kompetensi kan secara tidak langsung mereka tahu di kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi dari sisi kita sebagai pendidik, sebagai guru juga bisa memahami di materi mana mereka tidak paham. Mereka sendirinya juga memahami juga, oh iya, harapannya dua-duanya. Aktor yang terlibat dalam proses belajar, guru dan siswa itu sama-sama kemudian mengevaluasi dirinya masing-masing. Nah, tentu saja hal ini akan menjadi sarana bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi. Dan harapannya bahwa siswa merasa dilibatkan di dalam proses peningkatan kompetensi ini. Nah, ini juga refleksi ini akan membuat apa yang disebut dengan mindfulness, berkesadaran. Mereka menjadi sadar gitu loh. Oh, saya ternyata kemampuan sampai sini. Saya harus lebih belajar lebih giat. Harapannya akan begitu. Dengan penguatan dari kita harapannya, karena kesadaran siswa tidak bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa kita trigger.